Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adisti Parlina dengan NIM 18621500051 dari program studi PG PAUD kelas C. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UTS kurikulum PAUD dengan dosen pengampu Ibu Lia Kurniawati SPD MPD. Nah, pada kesempatan video kali ini saya akan membuat video mengenai kurikulum Taman Penitipan Anak. Berikut adalah pemaparan mengenai kurikulum Taman Penitipan Anak. Mohon disimak ya teman-teman. Apa itu Taman Penitipan Anak? Taman Penitipan Anak adalah salah satu layanan PAUD jalur pendidikan non-formal yang menggalakkan program pendidikan bagi anak sejak lahir dengan usia 6 tahunan, prioritas usia sejak lahir sampai usia 4 tahun. Adapun tujuan dari Taman Penitipan Anak yaitu sebagai upaya preventif dalam menghadapi kekhawatiran ketelantaran melalui asuhan, perawatan, pendidikan, dan bimbingan bagi anak balita. Dapat dikatakan bahwa Taman Penitipan Anak bertujuan untuk memberikan pelayanan pendidikan dan pembinaan kesejahteraan bagi anak usia dini untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Prinsip Taman Penitipan Anak yaitu tempa, asah, asih, dan asuh. Tempa berarti mewujudkan kualitas fisik anak usia dini melalui upaya pemeliharaan kesehatan dan gizi, serta aktivitas jasmani yang akan membuat anak menjadi lincah, kuat, dan disiplin. Lalu ada asa yang berarti memberi dukungan kepada anak untuk dapat belajar melalui bermain agar memiliki pengalaman yang berguna dalam mengembangkan seluruh potensinya. Lalu ASI yaitu pemenuhan kebutuhan anak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan, penganiayaan fisik ataupun mental, dan eksploitasi. Dan terakhir adalah asuh yang merupakan proses pembiasaan yang dilakukan secara konsisten untuk membentuk perilaku dan kualitas kepribadian dan jati diri anak. Jenis-jenis Taman Penitipan Anak yaitu ada dua. Yang pertama berdasarkan waktu layanan dan juga berdasarkan tempat layanan. Berdasarkan waktu layanan terbagi menjadi dua yaitu full day dan juga half day. Full day diselenggarakan selama sehari penuh dari pukul 7 pagi hingga 5 sore. Lalu ada half day yang diselenggarakan hanya setengah hari dari pukul 7 pagi hingga 12 siang. Berdasarkan tempatnya, Taman Penitipan Anak dibagi menjadi beberapa yaitu ada Taman Penitipan Anak di perumahan, Taman Penitipan Anak di pusat perbelanjaan seperti mal, pertokoan ataupun pasar, lalu Taman Penitipan Anak perkantoran yang biasanya diperuntukkan bagi karyawan-karyawan dari suatu perusahaan tertentu. Lalu ada Taman Penitipan Anak di rumah sakit dan juga Taman Penitipan Anak di pabrik. Lalu bagaimana penyelenggaraan TPA dan kurikulumnya? Dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, standar PAUD merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Standar PAUD menjadi acuan dalam pengembangan, implementasi, dan evaluasi kurikulum PAUD. Standar PAUD sendiri terdiri dari beberapa standar, yaitu standar isi, standar tingkat pencapaian perkembangan anak, standar proses, standar penilaian, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan juga standar pembiayaan. Kurikulum sendiri yaitu seperangkat atau suatu sistem rencana dan pengaturan mengenai bahan pembelajaran yang dapat dipedomani dalam aktivitas belajar dan mengajar. Adapun kurikulum di Taman Penitipan Anak adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang sesuai dengan kondisi daerah Satuan PAUD dan juga kebutuhan peserta didiknya. Berikut adalah dokumen dalam kurikulum yaitu dokumen 1 dan dokumen 2. Dokumen 1 memuat visi dan misi, tujuan, muatan pembelajaran, alokasi waktu, kalender pendidikan. Lalu dokumen 2
berisikan program semester, rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan atau RPPM, dan juga rencana pelaksanaan pembelajaran harian atau RPPH. Visi adalah cita-cita jangka panjang yang ingin diraih oleh satuan PAUD, sedangkan misi adalah upaya untuk mewujudkan impian atau cita-cita tersebut. Adapun tujuan yaitu berisi rumusan hasil output yang dicapai pada waktu tertentu. Tujuan dirumuskan untuk jangka waktu pendek atau dikaitkan dengan capaian yang diharapkan. Muatan pembelajaran berisikan kumpulan materi yang akan diajarkan pada peserta didik untuk mendukung pencapaian kompetensi dasar dan kompetensi inti pada setiap peserta didik. Adapun alokasi waktu adalah waktu lamanya kegiatan belajar yang dilaksanakan setiap hari atau setiap minggunya. Alokasi waktu dihitung dari jumlah jam tatap muka. Lalu ada kalender pendidikan yang digunakan untuk mengatur kegiatan pendidikan selama 1 tahun ajaran yang meliputi minggu efektif belajar, hari libur, program kegiatan tahunan, kegiatan puncak tema, dan juga kegiatan lembaga. Prinsip kurikulum pada Taman Penitipan Anak berpusat pada kebutuhan peserta didik dengan mempertimbangkan potensi, minat, bakat, dan perkembangan. Kurikulum dikembangkan secara konstekstual dengan mempertimbangkan karakteristik daerah dan juga kondisi sekolah, disusun dengan mempertimbangkan keterpaduan aspek dalam pengembangan anak usia dini. Kurikulum dibuat dan dikembangkan untuk memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan dan berarti dengan memperhatikan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni secara dinamis. Kurikulum juga dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik sosial budaya masyarakat setempat dan menunjang kelestarian keragaman budaya. Baiklah teman-teman, itulah tadi sepintas mengenai kurikulum Taman Pendidikan Anak. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, semoga kedepannya di video selanjutnya saya dapat memaparkan lebih baik lagi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, bertemu lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.